Pernahkah kamu merasa hidupmu tidak berubah? Padahal kamu sudah banyak sekali berdoa, mungkin bukan doamu yang kurang, tetapi syukur dan keikhlasanmu belum menyatu. Karena ketenangan itu bukan datang dari apa yang kita miliki, tetapi dari cara kita menerima. Banyak orang di zaman sekarang memiliki segalanya, tapi hatinya gelisah. Banyak juga yang rajin ibadah, tapi mudah sekali kecewa. Mengapa bisa begitu? Karena hati kita masih sering menghitung-hitung kekurangan, menuntut hasil yang instan, dan terus menyimpan penyesalan. Dalam dunia tasawuf, ini disebut kalbun mu'alak, yaitu hati yang bergantung pada hasil, bukan pada Allah. Tapi jangan khawatir, Islam mengajarkan kita jalan keluarnya. Syukur membuka pintu nikmat, dan ikhlas membuka pintu ketenangan. Allah sendiri berfirman dalam surat Ibrahim ayat 7, "Jika kamu bersyukur, pasti aku tambah." Nah, tambahan ini tidak selalu berupa materi. Seringkali wujudnya adalah kelapangan jiwa. Hari ini kita akan belajar bersama tentang hakikat syukur dan ikhlas. Bagaimana menenangkan jiwa melalui penerimaan. Dan bagaimana para sufi hidup dalam kedamaian. Mari kita mulai dengan syukur. Syukur itu bukan hanya mengucap Alhamdulillah. Syukur adalah cara kita memandang hidup. Dalam surat Saba ayat 13, Allah mengingatkan, "Dan sedikit sekali dari hambaku yang bersyukur." Mengapa? Karena melihat nikmat yang ada, ternyata jauh lebih sulit daripada melihat kekurangan. Keseimbangan jiwa seorang mukmin itu luar biasa. Rasulullah bersabda, "Menakjubkan urusan seorang mukmin, jika ditimpa kesenangan ia bersyukur, dan jika ditimpa kesempitan ia bersabar." Inilah kunci keseimbangan hidup. Seorang ulama besar, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, pernah berkata, "Aku tidak meminta kepada Allah agar diuji atau tidak diuji. Aku hanya meminta agar hatiku ridho." Ridha inilah puncak tertinggi dari rasa syukur. Sekarang kita bahas ikhlas. Ikhlas itu bukan berarti menyerah ya. Ikhlas adalah berjuang sekuat tenaga tanpa mengikat hati pada hasil. Hati yang ikhlas tidak akan mudah kecewa karena fokusnya lurus. Seperti firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 5. Padahal mereka tidak diperintahkan kecuali untuk menyembah Allah dengan ikhlas. Ada kisah indah dari seorang sufi perempuan, Rabiah Al-Adawiyah. Beliau berkata, "Aku menyembah Allah bukan karena surga atau neraka, tetapi karena Dia layak disembah." Inilah keikhlasan sejati yang membebaskan jiwa dari berbagai macam tuntutan. Pada dasarnya syukur itu menyembuhkan hati. Syukur melatih otak kita untuk selalu melihat kebaikan, sementara ikhlas melatih hati kita untuk menerima kenyataan. Keduanya adalah bentuk dzikir yang paling halus. Ingatlah firman-Nya, ingatlah. Hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Sekarang, mari kita coba latihan praktis. Tarik napas perlahan, hembuskan. Coba sebutkan dalam hati. Satu hal kecil saja yang kamu syukuri hari ini. Mungkin secangkir teh hangat atau sapaan ramah dari seseorang. Lalu, sebutkan juga satu hal berat yang kamu coba ikhlaskan saat ini. Ucapkan dalam hatimu, "Ya Allah, aku terima semua ini dengan lapang." Mari kita diam sejenak. Biarkan hatimu beristirahat dari menuntut dunia. Syukur membuat hidup ini terasa cukup. Ikhlas membuat hati terasa ringan. Dan jiwa yang ringan akan lebih mudah mendengar petunjuk dari Allah. Jika pembahasan ini menenangkan hatimu, jangan ragu. Tekan tombol like dan tulis di kolom komentar, "Aku memilih syukur dan ikhlas." Silakan subscribe juga, karena di episode berikutnya kita akan membahas bab 11 tentang cara memaafkan, melepaskan, dan membersihkan hati. Semoga Allah melapangkan dadamu dan menenangkan setiap langkahmu. Sampai jumpa.